MasterChef Indonesia Season 10 segera. Kabar duka tengah menyelimuti keluarga aktor Zack Lee. Kamis 13 Oktober 2022 lalu, ayahanda Zack, Hendra Juwono, telah meninggal dunia. Kabar duka tersebut diketahui dari postingan Nafa Urbah di akun Instagram pribadinya. Melalui Instagram story-nya, Nafa mengunggah foto. Terlihat foto ayah mertuanya yang sedang berada di ruangan kamar rumah sakit bersama ketiga anaknya, termasuk mantan suami Nafa, Zack Lee. Dalam postingannya, Nafa menuliskan permintaan maaf karena tidak bisa datang melayat. Ya, dari unggahan kakak Zack Lee, Kyle Emma menjelaskan sang ayah meninggal dunia karena penyakit kanker yang diidapnya sejak April 2022 lalu. Dijelaskan dalam unggahan semasa hidup, sang ayah merupakan sosok dermawan, baik, dan memiliki hati besar. Kepergian Hendra Juwono meninggalkan duka mendalam bagi keluarga termasuk Nafa yang pernah menjadi menantunya. Dalam akun Instagram, Nafa juga membagikan sederet kenangan serta kebaikan sang papa mertua. Tak hanya itu, Nafa juga menyebut ayah mertuanya punya panggilan unik untuk Nafa. Beliau kalau manggil aku Nena, nenek Nafa, karena aku cerewet, kayak nenek-nenek katanya cerewet. Tak ketinggalan, Nafa juga mengucapkan salam perpisahan untuk ayah mertuanya. Nafa juga mengabarkan bahwa Zack beserta keluarga besar dan mendiang ayah mertuanya saat ini berada di Sydney, Australia. Rencananya jenazah akan dikremasi dan melakukan seremoni di Sydney terlebih dahulu. Dalam postingannya, Nafa juga menulis masih menunggu visa keluar dan kemungkinan akan menyusul dengan putrinya Mika. Namun, tetap masih menunggu kabar terbaru dari Zack. Nafa juga menuliskan terima kasih atas doa dan ungkapan bela sungkawa untuk Zack dan keluarga. Proses hukum dan sidang kasus terkait dugaan penggelapan uang dan pemalsuan surat mantan manajer Denny Sumargo, Ditya Andrista, kembali digelar. Sidang yang beragendakan tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut dihadiri oleh pihak terdakwa Ditya dan tim kuasa hukum. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan 1 tahun 6 bulan kepada Ditya. Memang, tuntutan dari pihak JPU tersebut jauh dari dakwaan sebelumnya, yakni sekitar 4 tahun lebih. Ditya sendiri selama persidangan merasa sangat kooperatif. Dirinya pun sudah menduga perihal hasil sidang. Agenda hari ini tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tadi udah didengerin, yang sebenarnya poin-poinnya dibacakan poin-poinnya aja. Tapi yang kami catat tuntutannya 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya itu jauh daripada dakwaan. Tapi apapun itu jaksa sudah bekerja, kami ucapkan terima kasih, terus kami dikasih waktu memberikan pembelaan kurang lebih 2 minggu kan. Nanti soal pembelaannya apa masih akan dirumuskan kan. Yang pasti tadi dituntut 1 tahun 6 bulan gitu kan, jauh daripada dakwaan. Ya kami terima kasih, mudah-mudahan nanti putusannya juga baik, majelis hakim bisa melihat semuanya dengan baik. Karena dari awal kooperatif ya, jadi nanti akan nyampe ke sini itu udah diperkirakan kan, maksudnya udah tahu lah. Endingnya bakal apa tuh nanti prosesnya dari saksi, dari apa, dari aku udah juga, terus tuntutan, habis ini pledoi, habis ini putusan. Jadi pas tahu berapa tadi tuntutannya 1 tahun 6 bulan, ya emang ini nanti akan terjadi pasti gitu. Diketahui sebelumnya kasus berawal dari Denny yang memberi kepercayaan kepada Ditya dan menunjuk Ditya untuk menjadi manajernya. Atas dasar kepercayaan kerjasama tersebut terjadi tanpa ada hitam di atas putih. Denny pun memberi seluruh akses keuangan yang ia miliki kepada mantan manajernya tersebut. Namun sayang, kepercayaan Denny tersebut disalahgunakan. Kecewa ya, karena gimana pun kan ini suami saya. Kita kalau punya suami, uang suami yang diambil yang paling berpengaruh itu pasti istrinya, karena uang dapur ya. Yang tahu keuangan, apalagi kalau tahu Denny juga sering udah ngomong bahwa semua keuangan
dia harta dan lain-lain itu ya memang dia baik, dia selalu serahin ke saya. Jadi mungkin secara detail saya yang jauh lebih mengetahui, karena kalau Denny itu tipe yang nggak gitu mau tahu tentang uang dan lain-lain. Kemarin juga aku sempat nonton istrinya mencoba meyakinkan bahwa gaya hidup aku yang katanya mewah, mobil BM, rumah di tempat yang alamat yang orang-orang bagus lah, orang kaya gitu. That's why katanya mereka sudah bayar gitu. Ya perlu Anda ketahuin juga, karena kan selama 5 tahun lebih juga saya tidak memegang suaminya doang. Saya kan megang ada 10 talent. Jadi kalau saya bisa gaya hidupnya bagus, bisa kasih makan saya dan karyawan saya sehari-hari ya dari talent-talent yang lain. Jadi penghasilan saya itu tidak hanya dari Denny Sumargo. Jadi kalau dia bilang sudah bayar 5 tahun, ya dibuktikan saja di perdatanya. Ada nggak bukti transfernya? Karena saya tidak pernah menerima. Kalau Anda menyicil, ada. Bukti transfernya Anda menyicil per bulan ada. Tapi belum nominal 1,7 miliar. Jadi kalau ngomong, jangan sembarang, jangan terlalu trying so hard banget meyakinkan wartawan ataupun masyarakat bahwa Anda sudah bayar. Anda belum bayar. Karena kalau memang Anda sudah bayar, gugatan saya di perdata pasti tidak akan diterima. Setelah sidang agenda tuntutan, pihak majelis hakim memberikan waktu untuk Ditya dan timnya melakukan pembelaan. Sidang agenda pembelaan terkait kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat akan digelar pada 27 Oktober mendatang. Ditya dan tim kuasa hukumnya juga berupaya untuk tetap mengajukan hak pembelaan dan berharap majelis hakim memberi putusan yang bijaksana. Ya, salah satunya tadi kan itu. Tapi nanti kan sebenarnya prinsipnya kita tetap punya hak untuk kemudian tahanan kota atau pembebasan bersyarat ataupun apapun itu nanti tetap punya hak gitu kan. Nanti tetap kita ajukan. Soal bagaimananya kan tergantung majelis hakim. Mudah-mudahan majelis hakim memutuskan dengan bijaksana dan baik sesuai. Prinsipnya itu aja. Ya, Ditya sendiri mengaku siap menghadapi tuntutan pidananya. Dalam sidang kemarin, Ditya sendiri tetap mengungkap dirinya tak bersalah lantaran dirinya tak membawa kabur uang dan tidak memalsukan dokumen seperti yang dituduhkan. Kalau waktu aku bersaksi sih aku sudah bilang ya, aku nggak ngerasa diri aku salah karena ini semua sudah clear menurut aku. Tapi pada prinsipnya semua aku jalanin sampai selesai lah. Kan dari awal juga aku maunya damai-damai aja. Tapi kalau ini yang Denny Sumargo mau, ya aku jalanin. Tapi kalau misalnya ini yang bikin dia puas, ini yang bikin dia happy, ya nggak apa-apa. Toh aku juga coba membuktikan yang perdataku yang sedang berjalan juga di PN Jakbar yang aku menggugat dia bahwa dia belum membayar hak aku kan selama 5 tahun atau 4 tahun. Ya udah dijalanin aja. Cuma kalau misalnya untuk kasus pidanaku, kemarin waktu aku bersaksi, aku udah bilang saat tanya sama hakim, ngerasa bersalah apa tidak, saya jawab kalau untuk saat ini nggak ngerasa bersalah karena sudah selesai. Karena menurut saya pasal penggelapan itu saya bawa kabur uang orang, itu namanya penggelapan. Saya kan tidak bawa kabur. Terus kedua, pemalsuan dokumen yang seperti apa? Kan rekeningnya masuk ke dia. Kalau misalnya pemalsuan dokumen ya, kalau misalnya nggak pernah ngerasa tanda tangan, ada uang di rekening ya dibalikin lah uangnya, jangan dinikmatin. Berarti kan ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun bekerja sama. Buat saya kalau dari awalnya udah nggak ada etika seperti itu dan tidak tahu terima kasih, kita sama manajer sama talent itu semuanya saling menguntungkan. Jadi apabila nggak ada yang berkenan, mau berantem, mau apa itu udah hal biasa kok. Saya sama Denny, saya sama Richard, saya sama siapapun, talent yang saya pegang 8 bijinya nggak pernah nggak berantem, pasti ada gitu. Jadi itu hal biasa. Kenapa harus begini caranya gitu? Itu yang saya sesalkan. Makanya kemarin pas saya bersaksi saya bilang, menurut saya ini sudah clear masalahnya dan ini bukan suatu masalah yang harus dipenjarakan gitu. Kecuali saya ini kabur atau saya emang bawa uang larinya saya nggak bisa ganti misalnya. Ini kan sudah selesai dari 2021 Agustus. Jadi sebenarnya saya bilang sama hakim saya nggak tahu ini masalahnya apa. Saya kalau ditanya hukumannya berat apa ringan, saya bingung. Saya salah apa? Karena saya nggak ngerasa salah. Ini sudah saya selesaikan secara kekeluargaan dan makanya kenapa selalu pengen ketemu sama Denny. Karena ya udah apa yang dia omongin di media, apa yang saya omongin di media, kalau mau ketemu fair-fairan gitu, faktanya kita dari dalam hati yang paling dalam tahu kok yang benernya kayak apa gitu.